Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tiara dari Jawa Tengah. Halo Tiara. Nah, kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023, waktu Tiara ini lagi PKL, Wak, di salah satu rumah sakit di daerahnya. PKL ini dilaksanakan selama 3 bulan sebagai syarat kelulusan dari SMK Kesehatan, tempat Tiara ini sekolah. Waktu itu Tiara udah kelas 3 SMK, Wak. Nah, dari sekolahnya ini ada 5 orang yang PKL di tempat yang sama. Tapi yang muncul di cerita ini cuma si Tiara sama kawannya satu namanya si Karin, Wak. Dah tuh, di 2 minggu pertama semua kegiatan PKL itu berjalan lancar di rumah sakit ini. Tiara sama si Karin ini bisa ngerjain tugasnya dengan baik. Dan kalau ada kendala, mereka akan dibantu sama seorang perawat senior yang bernama Mbak Ayu yang juga ngedampingin mereka. Pastinya PKL ini ngasih banyak sekali pengalaman baru buat mereka kan, Wak. Tapi siapa sangka waktu masuk minggu ketiga, Nat, malah pengalaman horor yang kami dapat di sana. Ya, jadi ceritanya hari itu Tiara sama si Karin ini dapat giliran shift malam, Wak, untuk jaga ruang perina. Ini sedikit informasi aja soal ruangan ini. Jadi ruangan perina ini adalah ruangan bayi yang butuh perawatan khusus, Wak. Contohnya bayi dengan kadar bilirubin yang tinggi atau yang sering disebut bayi kuning yang kulit sama matanya menguning gitu loh. Nah, cara penanganan bayi kuning ini adalah dengan di fototerapi, Wak, atau terapi sinar biru. Si bayi ini nanti akan ditidurkan di dalam box, matanya ditutup biar nggak silau, lalu bayi ini akan disinari pakai lampu khusus yang memancarkan cahaya biru. Tahu kalian kan? Nah, proses fototerapi ini dilakukan di ruangan perina inilah, Wak. Tapi perlu diingat bahwa ruangan perina ini juga bukan cuma untuk bayi kuning aja, kata Wawa. Biasanya ruangannya juga muat untuk ngerawat 6-8 bayi dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, selama dirawat ini juga mereka nggak boleh sembarangan dijenguk atau dibawa keluar, Wak. Bahkan untuk minum ASI pun si ibunya ini harus mompa ASI dulu, baru nanti dikasih perawat, barulah nanti perawatnya yang masuk ke dalam ruang perina untuk minumin bayinya pakai dot khusus dari rumah sakit. Jadi memang lumayan ketat lah prosedur kalau di ruang perina ini. Itu ya. Nah, balik lagi ke kisahnya Tiara. Jadi malam itu Tiara sama si Karin dan juga Mbak Ayu, perawat senior tadi, lagi standby, Wak, di ruang perawat. Lalu nggak lama kemudian datanglah ini 2 ibu-ibu nganterin ASI untuk diberikan ke bayinya yang memang lagi dirawat di ruang perina. Mbak Ayu langsung bilang, "Oh, udah selesai pumpingnya, Bu. Ibu-ibu atas nama siapa?" gitu. Yang satu jawab namanya, "Oh, saya Leni, Sus." Yang satu lagi bilang, "Saya Mita, Sus." "Oke, baik ibu-ibu. ASInya akan segera kami antar ke ruang perina ya. Bu Leni sama Bu Mita boleh langsung kembali ke ruang masing-masing sekarang." gitu. "Oke, baik Sus, terima kasih ya. Kami titip," kata si ibu-ibu ini. Setelah Bu Leni sama Bu Mita itu pergi, Mbak Ayu bilang, "Samperin aku sama si Karin, Nadia. Kalian lagi senggang nggak? Mbak masih ada kerjaan ini. Tolonglah kalian minumin ASI ini ke bayi Bu Leni sama Bu Mita ya. Ini Bu Leni, ini Bu Mita," kata Mbak Ayu. "Oh, siap Mbak, kami akan ke ruang perina," kata dia kayak gitu. Maulah mereka berdua. Nah, ruangan perina ini, Wak, ruang perina di tempat mereka PKL ini letaknya nggak begitu jauh dari ruang perawat, depan-depanan malah, sama-sama di lantai 3. Dan FYI di lantai 3 ini bentuknya letter L, Wak, letter L, ya kan. Nah, posisi ruangan perina ini depan-depanan sama ruangan perawat, di depan-depanan. Tapi di sini nih ya, ini kan L nih. Nah, mereka di sini ruang perina, di ruang perawat. Tuh di tengah-tengah ada lorong sebagai pemisah ruangan ini.